Shalom, selamat pagi kelas 10. Apa kabar hari ini? Miss Elis harap semoga semua anak-anak kelas 10 masih dalam kondisi sehat, masih semangat, dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai devosi pagi hari ini, mari kita bersama-sama tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan pada kami hari ini. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan dan kesehatan yang masih ada pada setiap kami. Sehingga pagi ini kami masih dapat berdoa kepadamu dan ingin merenungkan sebagian dari firman kebenaran Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami mau belajar, mau mendengarkan, bahkan mau tunduk dengan kebenaran firman yang akan kami dengarkan, yang akan kami renungkan. Sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah Tuhan, doa dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik anak-anak kelas 10, renungan kita pagi hari ini diambil dari 2 Samuel 12. Ya, 2 Samuel pasal yang ke-12. Miss Elis akan membacakan ayat 1 sampai 10 saja dari 25 ayat yang ada di pasal 12 ini. Mari kita mendengarkan bersama-sama, dan juga yang punya Alkitab di rumah boleh dibuka Alkitabnya di 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 10. Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, "Ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu. Dan oleh karena itu, ia tidak kenal belas kasihan." Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu." Demikian firman Tuhan dari 2 Samuel 12 ayatnya yang ke-1 sampai 10. Nah, kita lihat di situ ya, Nabi Nathan ini diutus Tuhan, ya, dipakai Tuhan dengan sangat baik dalam membuka dosa dari Daud, ya. Jadi sebelum cerita Nathan memperingatkan Daud ini sehingga Daud menyesal, itu ada relasi persahabatan antara Daud dan Nabi Nathan. Nah,
Dalam bacaan tadi, Nathan diutus Tuhan untuk memperingatkan Daud atas kesalahan yang telah diperbuat Daud karena memperistri Batsheba, istri dari Uria. Yang menarik adalah cara Nathan memperingatkan Daud, yang bahwa Nathan itu tidak secara terbuka gitu ya menyalahkan Daud. Dia memakai perumpamaan. Dia menggunakan cerita, perumpamaan tentang orang kaya yang mengambil anak domba milik orang miskin. Dan Daud memberikan jawaban yang menunjukkan kesalahan yang telah diperbuatnya. Nah, setelah Daud sadar akan kesalahannya, barulah Nabi Nathan ini menegurnya. Dan akhirnya Daud menyesali perbuatannya. Nah, setelah kita lihat ya betapa besar dosanya Daud, bagian ini dilanjutkan dengan menunjukkan penghukuman yang Tuhan berikan. Jadi Tuhan tidak pernah mengabaikan penghukuman, ya selalu ada konsekuensi dari dosa. Orang fasik dihukum, gitu kan? Tapi orang benar juga dihukum oleh Tuhan. Nah, mengapa orang benar seperti Daud ini dihukum? Karena supaya dia berbalik, ya, dia mengetahui dosanya dan tidak perlu dihukum bersama-sama dengan dunia. Dan Daud diberikan penghukuman supaya dia kembali dari dosanya dan pulih dari keadaan yang sangat menyedihkan akibat dosa. Nah, dalam 2 Samuel 12 ayat 7 sampai 9 ya, tadi dikatakan di situ Tuhan menyatakan betapa besar Tuhan itu telah memberkati Daud. Sebetulnya Tuhan sudah berikan segala hal untuk dinikmati Daud. Tuhan itu sumber berkat yang berkelimpahan bagi Daud. Tetapi Daud menghina Tuhan dengan mengambil apa yang tidak boleh dia nikmati. Mengambil haknya orang lain gitu ya, yaitu merencanakan pembunuhan yang sangat kejam. Sengaja Uria ditaruh di barisan terdepan dalam perang supaya terbunuh, sehingga kalau Uria mati dia bisa mengambil Batsheba untuk dijadikan istrinya. Nah gitu ya, jadi Tuhan itu memberikan sangat berlimpah, tapi Daud menghina Tuhan dengan mengambil apa yang bukan jadi miliknya. Maka konsekuensinya adalah beberapa hukuman bagi Daud. Ya, yang pertama, konsekuensi pertama adalah kematian 3 orang anaknya karena pedang. Ya, 4 orang jika ditambah dengan anak yang diberi penyakit oleh Tuhan pada ayat 14 gitu ya. Jadi anak-anaknya Daud itu mati karena pedang ya, yaitu Amnon yang dibunuh, Absalom itu mati dalam perang, Adonia itu yang dieksekusi mati gitu ya. Nah, ini untuk membalaskan kematian Uria yang juga karena pembunuhan yang dirancangkan oleh Daud yang dilaksanakan di dalam perang. Itu ya. Jadi hukuman berikutnya itu yang Tuhan timpakan adalah anak Daud sendiri ya, akan mendatangkan malapetaka bagi Daud. Nah, kalian kalau nanti lihat kisah Daud selanjutnya, dia juga akan dikudeta oleh anaknya sendiri ya, Absalom ini. Dia sangat mengasihi anaknya, tapi Absalom justru ingin membunuh Daud dan mengambil alih tahta kerajaan. Nah, jadi ada banyak konsekuensi yang Daud harus terima karena keberdosaannya. Tapi kita juga belajar nih dari respon Daud ya. Kalimat Daud dalam meresponi tegurannya Nabi Nathan adalah, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Nah, disinilah awal pemulihan keadaan Daud oleh Tuhan. Awal pertobatannya, ya, Daud tidak membela diri. Daud mengakui kesalahannya. Begitu ya. Jadi kita juga mesti belajar untuk terus mau meresponi sikap berdosa ya, yang sebagai natur kita sebagai manusia ya, yang penuh keberdosaan, tapi kita juga harus segera rendah hati dan mau mengakui dosa kita. Apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini? Ya, mari kita melihat hukuman yang Tuhan berikan pada Daud ya. Sangat berat ya hukumannya ya. Konsekuensinya sangat berat, yaitu kehidupan Daud yang tidak mudah. Anak-anaknya mati dengan cara yang tragis, dia sendiri juga dikudeta sama Absalom gitu ya. Jadi perjalanan Daud berikutnya tidak mudah, itu adalah konsekuensi dari keberdosaannya. Tetapi sekarang ini kita melihat bahwa dosa-dosa kita ini sudah memiliki jaminan keselamatan. Ya, kita semua manusia berdosa, tetapi
kepastian keselamatan di dalam Kristus yang sudah kita terima, yang kita percaya, membuat penghukuman kekal itu tidak lagi mengancam kita. Tetapi konsekuensi sementara dari dosa-dosa kita tetap harus dong kita hadapi, ya. Makanya kita tidak boleh memandang enteng dosa. Ya, jangan memandang enteng hukuman Tuhan. Ya, karena hukuman Tuhan itu mendidik dan mendisiplinkan kita. Seperti Daud, ya. Daud harus menanggung dengan sangat berat segala hukuman bagi dia. Tangisan, kesulitan, penderitaan, dan keadaan yang membuat dia nyaris putus asa. Semua yang membuat dia tidak sanggup melakukan apapun kecuali berseru kepada Tuhan. Jadi, kita bersama-sama belajar, ya, kita selalu memohon dengan sangat supaya kita semua berjuang mempertahankan hidup suci, menjauhi dosa. Nah, seharusnya kita ini semakin hidup bersih gitu ya, semakin hidup suci karena kita sudah mengenal Tuhan. Nggak boleh kita sembarangan hidup, ya. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk mempunyai perasaan tanggung jawab. Gitu ya, biarlah kita tahu bahwa segala hal yang kita perbuat kita harus memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan, tidak berbuat dosa lagi. Nah, hal berikutnya yang dapat kita pelajari adalah bagaimana Daud kembali setelah mendapat peringatan dari firman Tuhan. Setelah mendengar seruan berani dari Natan, engkaulah orang itu, Daud segera berkata, aku sudah berdosa. Pengakuan dosa seperti Daud ini adalah pengakuan dosa yang tulus. Jadi kita tidak boleh menyalahkan lingkungan. Jangan menyalahkan orang lain, orang tua, menyalahkan sekolah, menyalahkan pemerintah, menyalahkan siapapun gitu ya. Tuhan tidak sedang menghakimi mereka, nak, tapi Tuhan sedang menghakimi kita saat ini dan Dia mengatakan engkau sudah berdosa. Maka mari dengan kepala tertunduk kita berkata, ya Tuhan, aku sudah berdosa. Dengan jujur mengakui dosa kepada Tuhan sambil memohon belas kasih-Nya bagi kita. Begitu ya. Nah, bisakah dosa kita dipulihkan? Pertanyaannya, ya. Lihatlah dosa Daud. Apa yang dia lakukan sangat berat. Dia berzinah, kemudian membunuh. Dia membunuh orang setia pada kerajaan Israel, ya. Daud sangat berdosa. Tetapi dosa sebesar apapun jika dengan tulus diakui dan ditinggalkan dan tidak kembali lagi pada dosa itu, tetap akan diampuni. Jadi, pengampunan yang disertai segala akibat yang memang harus ditanggung, ya, karena ada akibat dari dosa. Maka, mari kita belajar peka mendengar firman Tuhan. Ketika firman Tuhan sedang menunjukkan pada kita dosa-dosa kita, mari kita berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Mari kita peka dan mau ditegur, ya, seperti Natan sudah menegur Daud. Daud pun dengan rendah hati dan peka dia mau mengakui dosanya, mau ditegur dan kemudian berbalik dan tidak berbuat dosa lagi, ya, dia bertobat dengan tulus. Baik anak-anakku, semoga kita semua juga di tengah keberdosaan kita, di tengah situasi yang tidak mudah ini dalam masa pandemi, kita selalu memiliki kerendahan hati, mau mengakui dosa-dosa kita, mau datang di hadirat Tuhan, karena hanya di dalam hadirat Tuhan, pertolongan itu nyata, perlindungan itu nyata dalam menghadapi masa pandemi ini. Semoga kita semua dilindungi dan ditolong oleh Tuhan, bahkan dengan kasih Tuhan Yesus Kristus, cintanya yang besar di kayu salib yang sudah diberikan untuk kita semua, kita semakin bisa menjauhi hidup yang berdosa, sehingga hidup semakin seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Baik anak-anakku, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami kembali untuk memiliki respon yang baik ketika kami ditegur. Untuk berani juga untuk menegur sesama kami yang mungkin berbuat dosa. Berilah kami kepekaan dan kerendahan hati selalu ya Tuhan untuk merefleksikan diri kami setiap hari. Tahu dan mengerti, membedakan baik dan buruk, menjauhi segala dosa yang mungkin selalu menggoda kami hari lepas hari. Biarlah kami semakin Engkau sadarkan
supaya kami semakin bertumbuh menjadi anak-anak yang memiliki karakter Kristus di dalam hidup keseharian kami. Berkati kami yang akan belajar sepanjang hari ini ya Tuhan, berkati semua aktivitas kami, baik saat asinkronus maupun sinkronus, berkati semua koneksi internet yang kami pergunakan dan semua device, biarlah kami fokus sepanjang hari ini, belajar dengan baik, sehingga apapun materi yang diberikan oleh guru-guru kami dapat kami pahami dengan baik. Kami mau serahkan Tuhan sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak kelas 10. Selamat memulai aktivitas hari ini.